ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini di cuaca yang cerah hari Sabtu. Allah memberikan kita semua nikmat, kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa berkumpul. Insya Allah kita akan bermajelis ilmu. Ya, sebelum ke kajian inti, yaitu sekarang pembahasannya akidah dalam di kitab Syarhus Sunnah, dan yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Atim LC. Kita awali seperti biasa pertemuan kali ini dengan Tahsinul Quran, sekarang surat Al-Ikhlas. Ya, silakan dibuka mushafnya, surat Al-Ikhlas. Kita akan bertilawah sesuai dengan kaidah tahsin dan tajwid. Ada Pak? Ya. Sebelumnya gimana kabarnya? Sehat Pak, Bu? Alhamdulillah. Hari Sabtu ini memang kebanyakan orang mempergunakannya untuk refreshingnya. Ada yang ke tempat wisata gitu. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan di taman-taman surga yang luar biasa, Masya Allah. Di saat orang lain mungkin mencari ketenangan lewat hiburan gitu, wahana-wahana tempat wisata, alhamdulillah Allah memilih kita untuk bisa hadir di sini. Sudah ada Pak? Ya. Kita akan awali dulu dengan tauz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi biar kompak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ya, jadi sedikit materi makharijul huruf, ya, tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf itu totalnya ada 17, ada 17. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas huruf-huruf yang keluar di tenggorokan atau di al-halqi. Ya, ada 3. Yang pertama adalah ada 6 huruf. Aqsal halqi, wastul halqi, dan adnal halqi. Aqsal halqi itu apa? Itu tenggorokan yang paling ujung, sebelah sini. Itu hurufnya ada 2, hamzah dan ha. Ha ihdinas-shi. Tuh, ha ini di aqsal halqi ya. Dan yang tengah tenggorokan itu hurufnya ain dan ha. Ain, ha. Ya, jadi di sini kul huwallahu ahad. Jangan sampai kul huwallahu ahad. Ya, karena ahad ini berarti tertukar huruf. Maka coba kita latih ha, hi. Ada sifat huruf ha ini ya. Sifatnya adalah
mengalir nafas, atau dalam bahasa tajwidnya hams. Jadi harus ada nafas yang mengalir. Ya, dan suara yang mengalir, atau dalam bahasa tahsinnya rokhawah. Tidak tertahan. Kalau tertahan kan seperti huruf samba, ba nggak akan ngalir. Kalau ha ini ngalir, maka kita alirkan ahad. Jangan ha, tapi harus mengalir. Ya, tadi ain dan ha ya. Nah, kalau ini ya itu goin dan kho. Goin kho ya. Adnal haki goin dan kho. Coba go kho maghdu. Nah, goin ini merupakan huruf yang tebal. Jadi tidak boleh mantul. Ghairil magdu itu kesalahan. Harusnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jadi kita ulangi. Yang paling bawah aksol halki hurufnya apa aja? Hamzah, ha. Tengah tenggorokan ain, ha. Ain, ha. Ujung atau adnan ghain, kho. Ya, jadi aksol halki, adnal halki, dan aksol halki, wastul halki, dan adnan halki, atau pangkal, tengah, ujung. Nah, ini ujung, pangkal. Jadi pangkal itu pusat sebelah sini, pangkal, tengah, dan ujung. Hafal hurufnya Pak? Kita itu dulu aja. Makhrajnya 6 huruf. Kalau ain di mana ain? Tengah. Ghain? Ghain. Ya, ujung ya. Adnal halki. Kalau hamzah aksol. Coba kita bahasa Arabnya aksol. Wastul. Adnal. Ya. Adna, ya adna. Huruf ha, tengah, wastul haki, tengah tenggorokan. Ha, aksol. Jadi ini aksol, wastul, adnal. Aksol, wastul, adnal. Nah itu dulu ya. Atau bahasa pangkal, tengah, ujung. Ya, itu sedikit makharijul huruf agar kita bisa membedakan, dan kita ada bayangan huruf ha teh di mana sih tempat keluarnya pada spasi, yaitu di tengah ya. Kita ulangi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sok silakan dicoba bareng-bareng dari bismillah. 1, 2, 3 bismillah. Nah, jadi rohim, keluarkan hembusan nafasnya. Rohim. Ulangi. 1, 2, 3. Ya. Qul huwallahu. Tobi itu seperti kita kemana hayu. Qul huwallahu Allahu ahad. Mata itu.
mizannya. Jadi timbangannya matobi itu seperti ayo gitu. Kemana? Kul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Lanjut. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kalau lafaz Allah di kul huwallah itu hukumnya apa, Pak? Tafhim. Tafhim itu artinya apa? Tebal. Maka kita baca kul huwallah. Allah. Ya, lafaz Allah ini ya jangan kebanyakan orang salah itu nganggo we Allah. Kul hu Allah. Allah itu lam itu ujung lidah ya bertemu dengan langit-langit mulut yang atas. Allah. Allah. Jangan ada wean. Allah itu salah. Allah angkat pangkal lidah di namanya isti'la. Allah. Jangan kul huwallah nganggo we. Karena berarti itu kalau nganggo we menambahkan huruf waw. Allah. Harusnya Allah ya. Nah, dilatihnya nanti kan coba lam tipis ikuti la. Lam tebal. Allah. Kalau tipisnya kan gini. Tapi kalau lam tebal kita naikkan aja pangkal lidah. Beda kan suaranya? Allah. Nah gitu. Latihannya seperti semua huruf so. So itu kan semakhraj dengan sin. Sin, gimana sin tipis? So. Ihdinas-si. Nah gitu. Cara melatihnya kita rahang tipis itu, huruf tipis itu seperti tersenyum. Kalau huruf tebal seperti kita membulatkan mulut. O, so, do, ya. Jadi agar suara yang keluar itu tebal, ya. Jadi itu intinya nanti dilatih di rumah, ya. Yang penting tahu kaidah-kaidah dan ya, inti. Insya Allah di setiap pertemuan kita akan tambah lagi. Barusan sudah lumayan 6 makhraj ya, 3 makhraj dari 6 huruf. Ya. Sekali lagi coba ha di mana ha? Ha keluarnya. Nah, wastul haki tengah tenggorokan umpami teu tiasa bahasa Arab nama bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, Pak. Ain tengah pangkal atau tengah. Ghain. Iya, ghain adna. Ya. Itu nanti boleh bisa nanti dibeli ya salah satu kitab-kitab tahsin biar bisa dimurojah di rumah atau ada sekarang PDF-nya di banyak gitu ya di internet. Insyaallah kita akan untuk tahsin ya kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian kitab ya akidah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Atim Arsi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ma ba'du, alhamdulillah para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Di pagi hari ini kita bisa kembali dikumpulkan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama meningkatkan ya kualitas diri kita dalam penghambaan kepada Allah melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari dari Quran dan Sunnah ya, yang merupakan ilmu yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian akidah ya, yaitu dari matan Syarhu Sunnah karya Al-Muzani ya, yang kita lengkapi dengan pendalaman ayat-ayat dan juga hadis-hadis ya. Di matannya masih di matan yang paling awal, masih masuk muqaddimah ya. Di situ disebutkan ya, alhamdulillah ahaqqu man dzukir, segala puji bagi Allah yang paling berhak untuk disebut, selalu diingat. Wa awwalu man syukir, dan yang harus disyukuri, berterima kasih kepada Allah. Wa alaihi usni, dan kepadanya aku menyanjung. Al-Wahid, Allah yang Maha Esa, As-Samad. Nanti kita bahas ya, karena ini menukil dari surat Al-Ikhlas ya, alladzi laisa lahu shahibah, yang tidak memiliki pasangan ya. Shahibah di sini maksudnya pasangan. Wala walad ya, dan tidak ada anak. Jalla anil mathil, Allah Maha Mulia ya dari ada yang semisal dengannya. Wala syabiha lahu wala adil, tidak ada yang serupa dengannya dan yang sebanding. As-Sami, yang Maha mendengar, Al-Basir, yang Maha melihat, Al-Alim, yang Maha mengetahui, Al-Khabir, yang Maha mengabarkan, Al-Mani'ur Rafi, yang mencegah, Ar-Rafi, yang Maha meninggikan. Nah, kita akan dalami dari surat Al-Ikhlas ya, di mana surat Al-Ikhlas ini sangat luar biasa ya, walaupun pendek, hanya beberapa ayat, hanya 4 ayat saja. Ya, tetapi kandungannya sangat luar biasa. Ya, jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun mengenal tentang konsep ketuhanan di dalam Islam ya, itu cukup saja dengan surat Al-Ikhlas ini. Makanya dulu ketika orang-orang musyrik ya bertanya kepada Rasulullah SAW, mempertanyakan ya tentang sifat Allah, sif lana rabbaka atau unsub lana rabbaka, seperti diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari Ubay bin Ka'ab, annal musyrikina qalu, bahwa orang-orang musyrik itu berkata lin Nabi SAW, kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, unsub lana rabbaka, ya sifatilah, jelaskanlah kepada kami Rob engkau, Rob kamu itu seperti apa. Ya, dalam keterangan lain disebutkan apakah
dia itu berasal dari emas gitu ya, dari perak, dari apa gitu ya Tuhanmu itu. Karena bagi orang-orang musyrik Tuhan itu harus ada wujud fisiknya. Ya, makanya orang-orang musyrik membuat berhala, patung-patung untuk disembah. Ya, sebagai simbol-simbol. Jadi mereka penasaran, bertanya kepada Rasulullah, ya Tuhanmu itu seperti apa? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban surat Al-Ikhlas. Ya. Itu sebagaimana tadi sudah dilatih ya cara pembacaan yang benar sesuai tahsin. Nah, kita dalami makna-makna yang terkandung ya di dalam surat Al-Ikhlas ini. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad. Tentu perintah kepada Nabi Muhammad itu juga berlaku umum ya, perintah untuk semua umatnya. Ya, karena Nabi itu adalah teladan bagi kita. Katakanlah dia, ya huwa, dia adalah Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah yang bergantung segalanya, segala sesuatu. Ini yang biasa kita terjemahkan. Ya, As-Somad itu yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Walaupun nanti ada beberapa penafsiran yang ditafsirkan oleh para salafus saleh ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Ya, jadi sifat-sifat ini merupakan sifat utama ya, yang paling inti. Ya, jadi kalau disimpulkan dari beberapa sifat yang disebut di sini, yaitu bisa disimpulkan dengan kata tauhid. Ya, mengesahkan Allah, tauhid. Makanya surat ini dinamakan juga dengan surat At-Tauhid. Ya, atau surat Al-Ikhlas itu sendiri maknanya adalah memurnikan ya keesaan Allah. Ya, memurnikan keesaan Allah. Ya, nah maka beriman kepada Allah itu intinya adalah tauhid, mengesahkan Allah. Ya, inti dari iman kepada Allah itu tauhid. Karena ini untuk membedakan dengan keyakinan-keyakinan lain yang memiliki banyak Tuhan. Ya, makanya syahadat kita katakan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, ada beberapa hadis Rasul yang menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Ya, yang pertama, surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dia berkata, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'a surusal Quran. Apakah tidak mampu salah seorang dari kalian membaca 1/3 Al-Quran fi lailatin, pada satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim, maka itu terasa berat bagi mereka. Waqalu, mereka berkata, ya bertanya, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Jadi membaca Al-Quran dalam satu malam 1/3-nya. Ya, kalau Quran itu 30 juz, berarti satu malam 1/3-nya berapa? Ya, 10 juz ya. Gitu, jangankan 10 juz, baru selembar aja kan udah ngantuk, berat kita itu ya. Jadi makanya para sahabat juga merasa berat. Padahal para sahabat itu kan luar biasa ya,
semangat mereka di dalam beribadah, ya. Rasa takut mereka kepada Allah. Nah, tetapi kemudian Rasulullah SAW menjawab, faqala Allahul Wahidus Somad, ya, atau Allahul Ahadus Somad, thuluthul Quran, maksudnya surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu menyamai, ya, atau adalah 1/3 Al-Quran. Ya, hanya baca surat Al-Ikhlas saja, ya, gitu, pendek, mungkin hanya beberapa detik, ya, kita bisa menyelesaikannya. Tetapi luar biasa. Nah, para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran. Ya, nah, dijelaskan paling tidak ada 2 makna. Ya, yang pertama, 1/3 Al-Quran itu, ya, adalah 1/3 dari segi kandungan maknanya, ya, dari segi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, di mana seluruh Al-Quran itu isinya, ya, mengandung 3 hal. Ya, yang pertama berkaitan dengan tauhid, ya, keesaan Allah, ya, ataupun berbicara tentang Allah, ya, akidah. Yang kedua berbicara tentang hukum, dan yang ketiga berbicara tentang kisah. Jadi Al-Quran itu kalau mau disimpulkan seluruh isinya itu mencakup 3 perkara ini, tidak akan keluar. Yang pertama akidah atau tauhid, yang kedua berbicara tentang hukum syariat, ya, dan yang ketiga isinya kisah. Nah, dari kisah ini kan bisa diambil banyak pelajaran, banyak hikmah, kaitannya dengan akhlak, begitu. Ya. Nah, dari 3 kandungan Al-Quran ini, surat Al-Ikhlas itu mencakup pembahasan tentang tauhid. Ya, jadi 1/3 dari isi kandungan Al-Quran. Ya, dan dia merangkum seluruh akidah. Seluruh pembahasan tentang Allah dirangkum semuanya di dalam surat Al-Ikhlas. Ya, makanya disebut sebagai 1/3 Al-Quran. Yang kedua bisa juga maknanya pahala, dari segi pahala. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu pahalanya sama dengan membaca 1/3 Al-Quran. Ini tidak jadi penghalang untuk maknanya seperti itu. Ya, dan bisa dua-duanya benar. Ya, dua-dua dari pemaknaan dari hadis Nabi itu benar, ya, seperti yang disebutkan, ya, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawanya. Ya. Jadi ini keutamaannya surat Al-Ikhlas ini. Kemudian yang kedua disebutkan juga, ya, bahwa surat Al-Ikhlas kalau kita baca, ya, untuk menyertai doa kita, ya, itu bisa membantu terkabulnya doa. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berkata, maksudnya berdoa. Ya, doanya itu bunyinya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, ya, sesungguhnya aku memohon kepadamu, anni ashhadu, bahwa aku bersaksi, annaka antallah, bahwa engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau, al-ahad, yang maha esa, as-somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat Al-Ikhlas. Jadi dimasukkan ke dalam doa. Ya. Itu Allahumma inni, ya, as'aluka anni asyhadu,
annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Rasulullah mendengar orang ini berdoa dengan doa yang seperti itu. Itu memasukkan surat Al-Ikhlas tadi. Jadi menyebutkan sifat-sifat Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Ya, apa komentar Nabi? Ya, beliau berkomentar berkata, laqad sa'altallaha bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh engkau telah berdoa kepada Allah dengan nama yang apabila diminta dengannya dia akan memberi. Ya, wa idza du'iya bihi ajaba. Dan apabila dia berdoa dengannya dengan nama ini ia akan mengabulkannya. Ya, jadi kalau kita berdoa dengan doa ini akan membantu dikabulkannya doa kita. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Ya, selain dari dua keutamaan ini ya ada keutamaan-keutamaan lain. Misalnya ada sahabat yang kalau sholat mengimami sholat itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ya, bahkan ketika membaca surat lain pun selalu dibaca surat Al-Ikhlas bersama dengan surat yang lain. Ya, sampai sahabat-sahabat lain yang menjadi makmum itu protes kepada Nabi, mengadukannya kepada Nabi gitu ya. Itu orang ini kalau jadi imam bacanya Al-Ikhlas melulu. Ya sama kayak kita, cuman kalau kita itu karena ingin pendeknya, ya, karena ingin pendek gitu. Jadi Al-Ikhlasnya kulhu gitu kan, baca surat itu. Ya, nah itu dilaporkan kepada Rasul. Ya, maka kemudian dipanggil, ditanya, ya kenapa engkau itu selalu membaca surat Al-Ikhlas? Ya, sahabat itu tidak menjawab karena ini pendek gitu, tidak. Tapi dia mengatakan karena aku mencintainya, aku sangat menyukai surat Al-Ikhlas itu, sehingga selalu aku baca di dalam sholat. Ya, apa kata Nabi kepada sahabat? Rasul mengatakan, ya, cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu bisa memasukkanmu ke dalam surga. Ya, adkhalakal jannah. Ya. Atau dalam riwayat lain ada yang disebutkan orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas ini, ya, maka kata Rasulullah, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas itu, ya, itu membuat Allah juga cinta kepadamu. Ya. Jadi ketahuilah sungguhnya Allah mencintai. Ya, karena kecintaan kepada surat Al-Ikhlas. Kecintaan ini kan tentu karena mengenal isinya. Karena kalau orang tidak mengenal, karena di sini berbicara tentang sifat Allah, dijelaskan bahwa Allah ini begini. Ya, mengenal Allah dengan surat Al-Ikhlas yang kemudian kita cinta kepada Allah, ya itu adalah sebab faktor yang bisa membuat Allah cinta kepada kita. Ya. Selain itu juga makanya surat Al-Ikhlas ini dianjurkan untuk sering dibaca. Ya, untuk sering dibaca. Bahkan ada zikir pagi dan sore, ya, itu termasuk yang senantiasa dibaca bersama dengan surat Al-Falaq dan An-Nas yang disebut dengan Al-Mu'awwidzat gitu. Jadi kalau disebut Al-Mu'awwidzat, ayat-ayat atau surat-surat untuk memohon perlindungan, itu adalah 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Disebutnya Al-Mu'awwidzat. Ya, kalau disebut Al-Mu'awwidzatain, itu maksudnya Al-Falaq dan An-Nas. Tapi kalau Al-Mu'awwidzat,
jamak ya. Nah, itu termasuk surat Al-Ikhlas. Nah, selain itu juga bisa untuk penyembuhan penyakit ruqyah. Ya, jadi ketika ada penyakit sakit dibacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzat ya, 3 surat itu, termasuk juga sebelum tidur. Sebelum tidur bisa dibaca 3 surat ini, lalu dihembuskan ya ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Ya, itu bisa menjaga diri kita pada saat tidur itu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ini tidak saya muat hadis-hadisnya karena terlalu banyak ya, terlalu panjang. Tapi itu hadis-hadis yang sahih, bisa dilihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, memperkenalkan dirinya dengan sifat yang paling pertama adalah Ahad, yang Maha Esa. Ya, karena ini yang paling penting. Meyakini bahwa Allah itu zat yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutnya dengan redaksi Ahad. Apa bedanya dengan Wahid? Wahid juga sama, satu. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, ya, Ahad itu bentuknya sifat musabahah. Ya, bagi yang sudah belajar tasrif ya mungkin tahu. Sifat musabahah. Sifat musabahah itu menunjukkan sifat itu sangat melekat. Ya, sangat melekat pada zatnya ya, yang disebut dengan tamakun. Sangat melekat. Kalau wahid itu dia isim fa'il, bentuknya isim fa'il. Ya, bentuknya isim fa'il. Kalau isim fa'il tidak menunjukkan makna tamakun, tidak menunjukkan makna melekat. Ya, jadi sifat keesaan bahwa Allah itu satu, yaitu melekat ya pada dirinya, ya, yang tidak bisa berubah gitu ya. Jadi satu dalam semua seginya. Jadi lebih kuat. Jadi dengan menggunakan redaksi Ahad ya, ini lebih kuat daripada dengan kata Wahid. Ya, lebih kuat pernyataannya itu. Ya, dan makanya misalnya ditafsirkan oleh Ibnu Atiyah. Beliau mengatakan wahidun fardun, ya, satu tunggal min jami'i jihatil wahdaniyah, dari semua segi keesaannya. Ya, baik itu esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Ya, atau juga dari sisi rububiyah. Ya, rububiyahnya, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini samanya. Dari semua seginya. Jadi mentauhidkan Allah ini harus sempurna, harus lengkap. Tidak bisa hanya salah satunya saja. Ya, kalau hanya salah satunya, dia mengakui bahwa Allah itu satu-satunya pencipta yang mengurus, yang mengatur, ya, tapi tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, tauhid uluhiyah, maka dia tidak disebut sebagai muwahhid. Jadi kalau disebut muwahhid, orang yang bertauhid harus lengkap semuanya. Ya, tidak boleh hanya salah satunya. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah dulu juga ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah Esa. Tetapi ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka membuat perantara-perantara, membuat patung. Dan membuat patung itu juga tujuannya untuk menyembah Allah. Ya, ma na'budul asnam illa liqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka. Kami tidak menyembah patung itu melainkan agar mendekatkan kami kepada Allah. Jadi tujuannya itu menyembah Allah melalui patung gitu.
Ya, makanya datang Islam menjelaskan bahwa menyembah Allah tidak perlu melalui perantara, langsung saja. Allah itu maha dekat dengan kita dan siap menerima semua hamba dalam kondisi apapun. Orang yang berlumuran dosa sekalipun Allah akan menerima. Allah senantiasa terbuka untuk menerima mereka. Kalau Allah itu hanya menerima orang-orang soleh saja, orang-orang yang takwa, yang derajatnya tinggi, ya, lalu bagaimana nasibnya orang-orang yang banyak dosa? Ya, Allah itu terbuka. Bahkan Allah sangat senang dengan taubatnya hamba, ya, lebih senang daripada orang yang ketika kehilangan seluruh harta, ya, lalu kemudian tiba-tiba balik lagi hartanya. Ya, lebih senang daripada itu semua. Ya, jadi kita tidak perlu ya membuat perantara-perantara ya antara kita dengan Allah. Ya, termasuk orang-orang soleh atau wali-wali sekalipun jangan dijadikan perantara. Ya, karena berhala-berhala, patung-patung itu kan dulunya orang-orang soleh yang dikultuskan. Ya. Nah, jadi ini tauhid, ya, Allah itu ahad menjadi inti daripada iman kepada Allah. Jadi kalau orang tidak bertauhid, maka dia tidak beriman kepada Allah. Maka kita harus sangat berhati-hati dengan yang namanya kemusyrikan. Ya. Dengan yang namanya kemusyrikan. Karena dosa syirik ini tidak akan diampuni. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain selain daripada syirik. Ya, nah itu yang pertama, sifat Allah Al-Ahad, ya, yang Maha Esa. Kemudian yang kedua As-Somad. Nah, As-Somad ini ada beberapa penafsiran ya dari para salafus saleh yang bisa kita lihat dari kitab-kitab tafsir. Nah, yang paling masyhur itu bahkan bisa sampai mutawatir ya periwayatannya. Makna dari As-Somad yang pertama adalah alladzi la jawfa lahu, yang tidak berongga. Ya, ini penafsiran ini diriwayatkan dari para salafus saleh ya, dari mulai Abdullah ibnu Abbas, ya, bahkan juga ada ya Ibnu Mas'ud juga. Kemudian Mujahid ya, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, ya, Ad-Dhahak ya bin Muzahim dan lain-lainnya. Ya, berongga itu artinya bolong di tengah. Ya, tidak berongga. Ya, Allah itu tidak berongga. Makanya nanti ada kaitannya dengan Allah tidak makan dan tidak minum. Ya. Karena sesuatu yang berongga itu butuh kepada makan dan minum ya. Kayak manusia kan punya rongga ya, ada rongga mulut, perut. Ya, sehingga butuh kepada makan dan minum. Ya, jadi sedangkan Allah itu dinyatakan As-Somad itu maknanya tidak berongga. Ya, tentu dengan penafsiran ini kita tidak membayangkan sama sekali bahwa zat Allah itu berupa fisik, tidak. Ya. Nah, ini yang ditolak oleh orang-orang yang menyangka gitu ya. Kalau ditafsirkan dengan tidak berongga la jawfa lahu, itu menganggapnya berarti ini menganggap Allah itu fisik, tidak. Ya, justru ini adalah penafsiran dari salafus saleh, sahabat dan para tabi'in. Ya, karena ini adalah valid penafsirannya dari mereka, tidak perlu kita menolak penafsiran ini.
Ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok ahli kalam yang mereka itu menolak penafsiran ini, padahal penafsiran ini jelas riwayatnya bahkan sampai mutawatir. Jadi kita tidak perlu menolak ya penafsiran seperti ini. Ya. Karena tidak ada sama sekali menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa Allah itu fisik, tidak. Ya, karena prinsipnya nanti ayat terakhirnya itu bahwa Allah itu berbeda dengan semua makhluknya. Ya. Kemudian yang kedua, penafsiran dari As-Samad itu alladzi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim ya wa masailihim, yang bergantung makhluk-makhluknya kepadanya dalam keperluan dan permintaan mereka. Ya, jadi sebenarnya tafsiran yang kedua ini lebih umum. Ya, lebih umum, mencakup makna-makna yang lain. Karena ketika disebut Allah itu tidak berongga, ya artinya juga bermakna Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya, jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya, sebaliknya makhluk-makhluknya itu butuh kepada Allah. Ya, nah ini merupakan sifat yang sangat menyeluruh, yang sangat lengkap. Ya, jadi ketika disebutkan sifat-sifat lain, ya maka tidak bertentangan dengan sifat ini. Ketika dikatakan misalnya Allah beristiwa ya di atas arsy, ya menetap di atas arsy, itu bukan berarti menunjukkan Allah butuh kepada arsy, karena arsy itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada maknanya kemudian dibayangkan seperti makhluk yang duduk di singgasana, ya di kursi, kalau kursi itu diambil lalu kemudian jatuh, kan tidak begitu maknanya. Ya, jadi ketika Allah itu bersemayam atau beristiwa di atas arsy bukan berarti butuh kepada arsy. Tapi ayat itu menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Arsy itu makhluk yang paling besar. Ya, Rasul menggambarkan itu seperti kubah. Ya, jadi seluruh makhluknya, ya, kubah yang paling atasnya itu arsy. Nah, arsy itu adalah ujung, ya, jadi semua makhluknya, ujung dari semua makhluknya, yang paling besar, yang paling tinggi. Nah, maka Allah itu tinggi dari seluruh makhluknya, tinggi dari makhluk yang paling tinggi, yang paling besar, yaitu arsy. Ya, sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah butuh kepada arsy, tidak. Arsy itu diciptakan oleh Allah. Ya. Yaitu tidak butuh kepada arsy. Maka ini menjadi prinsip surat Al-Ikhlas ini untuk memahami sifat-sifat yang lain. Ya, ketika disebutkan dalam sifat-sifat yang lain yang sangat banyak, ya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya Allah beristiwa di atas arsy, Allah Maha tinggi, Allah Maha besar, ya Allah turun misalnya ya ke ke langit, ya, yang terdekat di sepertiga malam dan sebagainya. Allah banyak menyebutkan sifat-sifat yang sahih dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, ya itu tidak bertentangan dengan prinsip yang ada di surat Al-Ikhlas. Ya, tidak bertentangan sama sekali. Ya, kalau ada yang menganggap bertentangan, ya mungkin pemahamannya belum nyampe. Ya. Jadi menganggap bertentangan, padahal Allah sudah menjamin Al-Quran, wahyu itu semuanya tidak ada yang bertentangan. Semuanya saling melengkapi. Jangan kemudian kita mempertentangkan. Nah, para kelompok orang-orang yang menyimpang dari akidah Islam, yaitu mereka mempertentangkan satu ayat dengan ayat lain. Ya, sehingga ditolak sebagiannya, mengambil sebagian, menolak sebagiannya, karena dianggap bertentangan. Ya, ini kan
Jadi orang-orang Yahudi ahli kitab, mereka itu dikatakan kepada mereka, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Ya. Itu makna yang kedua. Jadi Allah itu yang bergantung kepadanya, ya, seluruh makhluknya dalam kebutuhan dan permasalahan dan permintaan, ya. Kemudian makna yang berikutnya, alladzi la ya'kulu wa la yashrabu, yang tidak makan dan tidak minum. Karena Allah tidak butuh kepada makhluknya, ya Allah tidak butuh makan dan minum. Kemudian alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, ini sama ya, hampir mirip. Ya kalau maknanya ini berarti hanya penegasan saja. Ya, kemudian berikutnya as-sayyid alladzi intaha fi su'dadihi. Penguasa, ya, yang sampai pada puncak kekuasaannya. Ini penguasa mutlak. Dan yang keenam, yang terakhir, al-baqi alladzi la yafna. Yang kekal, ya, yang tidak fana. Ya, tidak lenyap. Tidak mati. Nah, beberapa penafsiran ini tidak bertentangan, ya, justru saling melengkapi. Seperti misalnya yang dikatakan oleh At-Tabrani, ya, Abdul Qasim At-Tabrani, beliau mengatakan tafsiran-tafsiran ini tidak bertentangan. Ya, kullu hadhihi shahihah, semuanya itu benar. Wa hiya sifatu rabbina, ini adalah sifat-sifat Tuhan kami, ya, azza wa jalla. Wa huwa alladzi yusmadu ilaihi fil hawaij, dialah yang menjadi tempat bergantung dalam semua kebutuhan. Wa huwa alladzi qad intaha su'daduhu, ya. Wa huwa alladzi samad alladzi la jawfa lahu wa la ya'kulu wa la yashrab wa huwal baqi ba'da khalqihi. Jadi bisa digabungkan semua maknanya, ya, untuk memahami makna as-samad ini. Ya, tetapi tentu yang lebih umumnya adalah tadi, bahwa seluruh makhluknya bergantung kepada Allah. Itu makna dari as-samad. Ya, makanya kalau orang sering membaca ini, ya, dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menguatkan dia di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Jadi sebelum kita mencari solusi, ya, solusi yang lain atas permasalahan, ya, kita kembali dulu kepada Allah, gantungkan permasalahan kita kepada Allah, ya, kuatkan akidah. Jadi sebelum mencari solusi yang lain, karena kalau orang imannya kuat, akidahnya kuat, bergantung kepada Allah, ya, itu menjadi akar untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Ya, bahkan Allah akan membukakan solusi-solusi untuk kita. Ya, kadang-kadang yang solusi yang dipikirkan oleh manusia itu belum tentu mampu menyelesaikan persoalan. Ya, makanya penting, ya, itu kita menguatkan akidah, kita belajar bersama-sama, ya, untuk menguatkan dan juga meluruskan, ya, akidah kita, karena ini adalah pokok dari permasalahan, ya. Dan sifat as-samad ini juga menunjukkan kesempurnaan dari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kalau yang ayat sebelumnya atau sifat sebelumnya, ahad kemudian as-samad, ya, itu kan adalah sifat yang ditetapkan. Jadi menetapkan bahwa Allah itu ahad, Allah itu samad.
Ya, tetapi sifat-sifat berikutnya ini adalah menafikan. Jadi menafikan tidak, ya, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan atau dilahirkan. Ya, jadi Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi menafikan. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan Sunnah, ketika menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, ya, itu banyaknya dalam rangka menetapkan. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Banyak sekali kan. Jadi ditetapkan seperti apa sifat-sifat Allah itu. Disebutkan. Penetapan itu sangat banyak. Ya, tetapi untuk menafikan itu sedikit. Ya. Nah, di dalam surat ini lebih banyak penafiannya. Penafiannya itu pun tidak banyak. Ya, hanya menafikan bahwa Allah itu tidak beranak, Allah tidak dilahirkan dan tidak serupa dengan makhluknya. Ya, nanti di ayat lain ditambah dengan tidak memiliki pasangan. Ya, tidak memiliki pasangan. Ya, selain itu udah cuma hanya 4 saja. Ketika menafikan, ya, dan menafikan hal-hal ini, ya, itu melengkapi di dalam menetapkan sifat-sifat yang lain. Ya, dan kenapa yang dinafikannya ini hanya beberapa hal ini? Ya, itu menunjukkan sangat penting untuk membantah keyakinan-keyakinan yang lain. Ketika disebutkan Allah itu tidak beranak, ini untuk membantah berbagai macam keyakinan, ya, yang menganggap bahwa Allah itu punya anak. Ya, yaitu keyakinannya orang Kristen, ya kan? Mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian orang Yahudi juga, di antara orang Yahudi meyakini Uzair itu anak Allah. Ya. Kemudian orang-orang musyrik juga ada di antara mereka yang meyakini bahwa malaikat, para malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Jadi banyak keyakinan-keyakinan, ya, yang meyakini bahwa Allah itu punya anak. Maka dengan menafikan Allah tidak beranak, ya, ini untuk membantah semua keyakinan-keyakinan itu. Ya, karena kalau Allah punya anak, ini akan bertentangan dengan keagungan Allah, dengan kemuliaan Allah. Ya, artinya kalau punya anak berarti kekuasaan Allah itu jadi dibagi kepada anaknya, kan begitu. Butuh kepada anak. Orang butuh kepada anak itu sebagai penerus, pengganti, karena suatu saat dia akan selesai, dia akan meninggal, ya, sehingga butuh anak keturunan yang akan menggantikan, gitu ya. Kan manusia kan seperti itu. Tapi kalau Allah Tuhan, karena dia itu kekal, tidak akan berkurang kekuasaannya, maka tidak butuh kepada anak. Ya, nah, ketika dikatakan tidak beranak, secara lazimnya biasanya kalau beranak, punya anak, berarti butuh pasangan. Ini berkaitan. Ya, berkaitan. Karena bagaimana bisa melahirkan anak tanpa ada pasangan? Ya, sudah satu paket. Ya, yang beranak berarti butuh kepada pasangan. Karena itu menjadi hukum di alam ini, kan? Hukum di alam ini di mana punya anak itu harus ada punya pasangan. Nah, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, ya, maka berbeda, ya, tidak membutuhkan kepada anak dan juga pasangan. Ya, secara fitrahnya seperti itu, ya, kecuali mungkin beberapa hal yang dengan kekuasaan Allah
punya anak tapi tidak melalui pasangan ya, seperti siapa? Maryam ya, yang memiliki anak Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Atau juga Nabi Adam. Nabi Adam dia diciptakan tanpa ayah dan ibu kan gitu ya. Karena manusia pertama. Kemudian tidak beranak ini juga menunjukkan bahwa Allah itu kekal. Ya, karena tadi kalau orang yang punya anak itu akan berakhir. Ya, karena Allah kekal maka Allah tidak butuh kepada anak sebagai penerusnya ya. Jadi dari ayat ini bisa juga ditarik sifat Allah itu kekal. Ya, atau juga ditarik makna kekal itu artinya keberadaan Allah tidak diakhiri dengan ketiadaan. Ini yang disebut dengan sifat al-akhir ya. Dalam ayat lain kan di surat Al-Hadid disebutkan huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Nah, apa maksud yang akhir? Maksud yang akhir itu adanya Allah tidak diakhiri dengan ketiadaan. Jadi terus ada, tidak pernah berakhir. Itu yang dimaksud dengan akhir. Nah, kalau al-awwal itu sama dengan lam yulad, yang kedua, yang berikutnya. Ya, tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Ya, tidak dilahirkan maknanya keberadaan Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Jadi sejak dulu sudah ada, tidak pernah diawali ketiadaan. Itu makna lam yulad dan juga al-awwal. Huwal awal, dialah Allah yang pertama. Ya, sudah ada sejak dulu. Tidak diawali ketiadaan. Ya, al-akhir sama dengan lam yalid. Tidak beranak ya. Kekal, tidak diakhiri dengan ketiadaan. Keberadaannya itu selalu. Ya, nah kemudian juga ada az-zahir ya. Az-zahir, Allah itu az-zahir. Zahir itu kan artinya yang besar, yang tinggi ya dibanding dengan seluruh makhluknya. Wal batin, dan yang maha tersembunyi ya. Itu juga maknanya menunjukkan dekat ya dengan Allah, dengan makhluknya. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas seluruh makhluknya ya, tapi pada saat yang sama sangat dekat dengan hambanya. Tapi bukan dekat secara zatnya ya, dekat dengan ilmunya. Karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Orang hanya terbersit dalam hatinya saja, Allah tahu. Ya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, dalam istilah lain disebutkan laisa li awaliyatihi ibtida. Ya, tidak ada pada keawalannya itu permulaan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, tidak ada pada keakhirannya itu berakhir. Ya, atau dalam istilah lain disebut dengan qadim. Terdahulu tanpa permulaan. Ya. Nah, seperti yang disebut dalam doa Nabi. Beliau berdoa, Allahumma antal awal, ya Allah, engkau adalah yang pertama, yang awal, falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir, engkau adalah akhir, falaisa ba'daka syai', tidak ada sesuatu pun setelahmu. Ya, ini salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nah, yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang serupa dengannya.
Ini menjadi prinsip yang sangat besar ya di dalam akidah Islam mengenal Allah. Ya, jadi tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk ya, sama sekali tidak ada keserupaan. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya, ya itu sama sekali tidak ada yang serupa. Walaupun dari segi nama bisa aja dari segi nama itu sama dengan makhluk. Misalnya Allah mendengar, makhluk juga kan mendengar. Tapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Ya Allah melihat, ya melihatnya Allah berbeda dengan, dan seterusnya. Ya, semua sifatnya berlaku untuk semua sifat. Ya, makanya ditegaskan oleh para ulama bahwa semua sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, tidak ada mengandung unsur keserupaan dengan makhluk. Laisa fima wasafallahu bihi nafsuhu wala rasuluhu tasbih. Seperti yang diucapkan oleh Ibnu Katsir misalnya. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita beranggapan ada keserupaan lalu kita menolak. Ya, Allah menyebut Allah itu misalnya ada tangan Allah, wajah Allah. Ya, itu kan ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ya. Nah, kita ketika disebut tangan Allah, ya, wajah Allah, jangan kemudian berpikir bahwa itu berarti serupa dengan makhluk. Tidak. Ya. Begitu, dan juga jangan sampai karena menganggap ada keserupaan dengan makhluk sehingga menolak sifat-sifat yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Jadi untuk mengenal sifat-sifat Allah ini cukuplah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, yang bisa kita pahami ya sebatas pemahaman kita, ya, dan tidak boleh membayangkan ya keserupaannya dengan makhluk, karena Allah ini maha sempurna. Ya, tidak bisa kita menggambarkan ya, membayangkan secara hakikatnya. Ya. Jadi ini prinsip di dalam mengenal Allah ya, sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita mengetahui sifat-sifat yang lain, tentu tidak bertentangan ya dengan prinsip yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ini. Ya, mudah-mudahan itu menjadi ilmu ya bagi kita untuk sama-sama lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan ya. Ya, silakan. Oh iya. Oh iya, ada kata Anasnya. Ya. Ya, penamaan surat itu memang ada yang karena ada lafadznya ya di dalam ayat gitu ya. Nah, ada juga karena melihat isi kandungannya. Ya, karena melihat isi kandungan dari surat tersebut, maka dibuatlah nama yang mencerminkan kandungannya. Nah, jadi Al-Ikhlas itu karena melihat isi kandungannya adalah ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya memurnikan. Ya, ikhlas memurnikan keesaan Allah. Ya, memurnikan tauhid. Ya, jadi bukan ikhlas dalam pengertian melakukan suatu ikhlas karena Allah, tidak. Tapi maksudnya adalah memurnikan keesaan Allah. Jadi dilihat dari isi kandungannya. Ya, memang rata-rata nama-nama surat itu ada lafadznya kan di dalam Al-Quran. Rata-rata ada lafadznya. Ya, kalau Al-Ikhlas ini tidak ada. Ya, begitu. Ya, silakan. Itu dalam
membaca Al-Quran tadi biasanya kalau kita surat satu rakaat Al-Fatihah dan surat An-Nas dan Al-Falaq, misalnya kalau yang lain ditambah, misalnya terlalu pendek surat An-Nas boleh ditambah dengan Al-Ikhlas gitu. Iya. Apakah ya, itu belum baru gitu sih? Kita boleh seperti itu. Boleh. Jadi justru dari hadis tadi yang saya sebutkan ya, ada sahabat yang ketika sholat membaca lebih dari satu surat ya, Al-Ikhlas digabung dengan surat lain. Ya itu menunjukkan boleh. Ya bahkan di Sahih Bukhari itu Bukhari membuat judul bolehnya membaca 2 surat dalam sholat. Jadi boleh menggabungkan lebih dari 1 surat di dalam sholat ketika membaca. Ya itu jelas. Jadi dan ini tidak ditegur oleh Nabi, menunjukkan boleh, kan Nabi tahu gitu. Jadi boleh kita membaca beberapa surat setelah Al-Fatihah itu. Ya. Baik itu secara nyambung ataupun terpisah juga tidak mengapa. Ya, surat-surat yang terpisah memang lebih baiknya secara bersambung ya. Seperti Al-Falaq, Al-Ikhlas dulu kan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berurutan begitu. Biasanya di surat Tarawih di ayat terakhir. Iya, boleh. Ya, makanya kan kalau yang bacanya panjang, misalnya 1 juz itu kan terdiri dari beberapa surat gitu. Atau juz amma, semua itu kan berapa surat dibaca dalam 1 rakaat. Boleh. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.